Pintar bersama We Are Squad Fotografi. Pada hari ini bertepatan dengan hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-59 tahun di tahun 2020. Saya Ian kembali lagi menjadi host pada kali ini dengan tema berbagi pengalaman menjadi pemimpin upacara di kegiatan HUT Gerakan Pramuka ke-59 tingkat nasional tahun 2020. Alhamdulillah sejauh ini perjalanan pramuka di Indonesia telah melalui lika-liku dari mulai pertama dengan kegiatan disebut kepanduan sampai dengan sekarang sejak tahun 14 tanggal 14 Agustus 1961. Alhamdulillah pramuka tetap berjaya walaupun di masa pandemi seperti ini. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh para generasi muda khususnya di pramuka ya, tidak berpatokan dengan masa pandemi, tidak dibatasi. Alhamdulillah masih bisa berkarya. Contohnya pada profil kali ini kita akan mengundang salah satu petugas upacara di kegiatan HUT Pramuka yang ke-59 tingkat kuartir nasional. Dan juga nanti ada juga pelatihnya yang membimbing dan juga menyeleksi. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Oke, kita langsung saja kita panggilkan Kak Evelyn. Ya, kita silakan Evelyn. Ya, silakan dulu. Boleh dibuka dulu maskernya. Kak Evelyn, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tadi dari rumah langsung? Iya. Dari rumah langsung. Hari ini nggak ada kegiatan? Nanti mau ke sekolah sih. Ke sekolah ya, siang. Ada kegiatan belajar atau gimana? Nggak ada, cuma disuruh sana. Di sana ya. Kegiatan pramuka atau yang lain? Nggak tahu sih dari pembina di situ. Oh, dari pembina pramuka. Oh gitu. Dari tadi pagi tuh ada di rumah? Iya. Ada di rumah ya, santai ya. Gimana ini lagi pandemi gini, belajar daring atau gimana? Daring ya? Di rumah. Tapi ada aktivitas ke sekolah nggak? Nggak ada, soalnya kan sekolah juga nggak boleh datang. Nggak boleh ini sekolah tadi. Disuruh datang. Oh gitu ya. Ini mungkin dari kakak-kakak sekalian mau tahu nih profil dari Kak Evelyn ya. Kak Evelyn bisa ceritakan latar belakangnya? Nama saya Tana Maria Ayu, biasa dipanggil Evelyn. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Tangerang. Saya lahir di Tangerang tanggal 22 Februari tahun 2004. Rumah saya di Jalan Veteran 2, Blok D14. Veteran? Iya. Veteran Kota Tangerang? Babakan. Oh di Babakan situ? Oh di situ ya. Kalau pertama kali itu pramuka sejak kapan? Dari SMP. SMP? Iya. Penggalan SMP? Iya. Kelas 1 itu udah masuk pramuka? Udah. Cocok ini, tanggal lahirnya sama dengan tanggal di Baden Powell loh, 22 Februari. Terus untuk keluarga sendiri berapa bersaudara? 2 bersaudara. Anak berapa? Pertama Anak pertama, yang kedua adik cowok, itu kelas berapa? kelas 7 SMP. SMP 4. Tadinya SMP 4 juga? Iya. Belum situ ya? Nih teman-teman juga pengen tahu nih kok bisa gitu di tahun ini kan sebenarnya kan dengan kondisi pandemi seperti ini ya upacara pun tidak bisa dilaksanakan. Ternyata dari Kuarnas mengadakan upacara, kok bisa sampai Evelyn ini bisa terpilih menjadi pemimpin upacara di sana? Awalnya gimana? Awalnya hari Senin Minggu lalu ya. itu jam 11 siang saya ditelepon sama kawan Kawal itu hubungannya apa? Kenal pelatih di SMA 2. di SMA 2. Iya. Oh iya. Ditelepon sama kawal, dia nanya, Lin bisa ke Cilacap gak jam 1 buat ikut seleksi pemimpin upacara di nasional. Terus ya udah kan saya tanya pakai baju apa. Terus langsung OTW ke sini. Iya. Nah posisinya ternyata waktu itu seleksi pemimpin upacaranya hari Selasa. Hari Selasa. Jadi saya hari Senin itu ikut latihan bareng sama tugas Panji. Oh gitu. Ya. Untuk Evelyn sendiri pada saat hari Senin dihubungi ya? Iya. Dihubungi datang sini hari Senin juga. Senin juga. Itu ada berapa orang tuh? Hari Senin itu masih saya sendiri karena Oh, masih sendiri. ya seleksinya hari Selasa. Dari Seleksinya hari pihak keluarga Selasa. ke sini Selasa. Terus untuk proses seleksi itu sendiri gimana sih, bisa diceritakan nggak? Proses seleksi itu kan hari Selasa ya. Hari Selasanya. Total itu ada 10 orang dari ya macam-macam. Ada dari SMA 7, ada yang dari mana Penabur. Oh dari swasta juga Ya, ada. Itu berapa orang?
10 orang, Saya. putri semua? Iya. Putri semua, nggak ada putranya? Nggak ada, kan katanya dari keluarga, dari Kuarnas minta emang pemilik upacara putri. Oh putri, itu dimintanya putri untuk tahun ini ya. Terus untuk seleksi itu awalnya apa aja sih yang dilihat oleh para penyeleksi dari Warcap itu sendiri? Awalnya ya pasti tes vokal kan, Vokal. terus abis itu suaranya. Hmm. Kalau misalkan ngandalin kan kalau buat upacara panjang ya, Betul. dites juga itunya. Terus sama kayak apa ya, kita disuruh ngapalin segala macam, kayak misalkan hormat panji. Ya itu soalnya kan emang kalimatnya agak panjang, jadi kadang suka berubah, jadi ya dilihat itu sama orang keluarganya. Pertama seleksi itu langsung ketemu dengan pihak Warda Iya. atau dengan Warcap dulu pas hari Selasa? Langsung ke keluarga. Oh, langsung ada orang Iya. Warda sini. Ingat gak siapa pada saat itu yang kali? Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya ya. Nanti kita kayak berbincang-bincang dengan Kak Andi ya, mungkin hafal ya. Terus pada saat diseleksi oleh Warda pada saat hari Selasa itu langsung ketemu nggak siapa? Enggak, ke seleksi 3 orang. Diambil 3 orang dari Iya. 10 itu, yang lolos 3 orang hafal di mana aja? Dari kan saya 1 SMA 2, terus SMA 2. yang keduanya itu ada Kak Sabrina dari SMA 7. Sabrina sama dulu. Saya lagi ada Kak Indah Indah Fitriani dari SMK 1. dari SMA 1 sudah Fitriani. Oke, itu sudah diseleksi. Itu hari Selasa itu langsung dapat ya? Iya, 3 orang. 3 orang. Sampai jam berapa itu waktu itu? Sekitar jam 4. Jam 4 sore ya, dari pagi. Dari jam 1. Oh, ya. Lalu yang 3 orang ini seleksi lagi atau Seleksi lagi hari Sabtu kemarin. hari Sabtunya? Hari Sabtu itu latihan Selasa. Hari Selasa masih proses latihan aja biasa. Latihan bersama ya Iya. dengan Paswal. Ya. Setelah itu di hari Sabtu diseleksi ke Sama siapa? orang Kuarnas. Oh, dari Kuarnas datang Iya. mewakili Kuarnas Kak Topik. Diseleksinya apa aja? Dari beliau? Seleksinya waktu itu sih cuma kan video selama latihan mungkin ke orang Kuarnas. Nah, Kak Taufik milih langsung dari situ. Jadi nggak, kirain aku kan kita ulang kan suara. Tapi ini ternyata cuma dilihat dari video yang Oh, dari video videonya latihan. yang dikirim oleh Warcap ya. Iya. Warcap melalui Warda Kuarnas ya. Oh iya begitu. Lalu nanti dari Kuarnas itu langsung menentukan siapa yang ditunjuk gitu. Iya, 2 orang. 2 orang siapa? Aku Dengan sama Kak Sabrina. Sabrina dari SMA 7 ya. Iya. Dari SMA 7 itu 2 orang yang ikut Kuarnas. Iya. Itu berangkat dari hari apa? Berangkat Senin pagi. Senin pagi tanggal berapa kemarin? 11 ya? Iya. 11 atau 12? 11 ya? 11. Senin pagi dari sini berangkat. Dari sini langsung ke Kuarnas. Kuarnas. Berapa orang itu? Total 8 sama Panji kan. Panjinya 6, putra semua. Iya. Itu 2 orang, Kak Evelyn dengan Kak Sabrina. Terus di Kuarnas apakah langsung melaksanakan serah terima Panji? Enggak, diajak jalan-jalan dulu sama teman. Wah mantap sekali. Kakak ini pasti buat teman-teman yang berkecimpung dengan pramuka ya, khususnya yang hobi dengan pramuka, sangat ingin pasti ya rasanya menjadi petugas di kegiatan upacara tingkat nasional. Nih jangan-jangan kita dengerin dulu ceritanya kayak pasti saya yakin pasti pada pengen. Jadi ini buat motivasi kakak sekalian khususnya yang masih penggalang nanti di usia penegak, jangan sampai hanya stuck di sekolah atau di ambalan nanti ya ketika SMA-nya. Contoh Kak Evelyn ini sangat beruntung, Kak Evelyn ini ada link, ada jalur untuk mengikuti seleksi tingkat Warcap, Warda sampai dengan Kuarnas. Itu jalan-jalannya kemana aja? Di itu sekitar Kuarnas, masuk ke Kuarnas. ruangan. Berarti yang di depan stasiun Gambir ya? Wah, Iya. Ya, yang deket Gambir. oh, dekat iya, seberang-seberang kan di Iya. situ. Di situ keliling. Masuk ke ruangan Kak Kuarnas. Oh gitu. Ditunjukin semuanya dari pas zamannya Presiden Soekarno yang sampai sekarang. Tuh. Sampai dengan ruangan Kuarnas ditunjukin apa aja bagian ternyata. Setelah itu untuk penyerahannya Penyerahannya sekitar jam 1 siang. jam 1 siang. Ya. Itu Evelyn yang memimpin langsung atau gimana? Enggak, itu Panji. Pagi aja penyerahan Panji. Siapa yang menyerahkan pada saat itu? Dari pihak Kuarnas. Iya, dari Kuarnas. Bagian apa ya?
saya. Oh ya, itu di si Panji Gerakan Pramuka itu setelah diserahkan dibawa kemana? Dibawa ke Puskesmas. Di di Platnas di Cibubur. Iya. Di Cibubur. Kalau pada saat Paswal melakukan penyerahan Panji dari Platnas dibawa oleh Paswal, Evelyn pada saat itu posisinya jadi apa? Kalau di situ saya belum tugas. Belum ya? Oh belum juga. Tapi ikut di situ ya? Ikut. Itu membawa Panji itu menggunakan apa? Pakai ini yang mobil apa sih kayak mobil kebuka gitu. Mobil sepak itu ya, mobil itu ya. Bukan masuk. Bukan, tapi bukan asbak, kebuka, mobil kebuka. Kan kalau stok yang kayak ya, Kayak carry gitu. Ya. Nah, terus untuk perjalanan nggak apa gitu ya? Nggak apa gitu. Gimana? Mengalami kemacetan atau gimana? Kan dikawal sama polisi. Oh dikawal ya, lancar ya, nggak ada kendala ya. Terus sampai di Puskesmas, kan? Terus berarti kan itu menyaksikan kan? Iya. Dari mulai penyerahan, meletakkan di Puskesmas. Berarti kalau dibuka di Wilayah Tika ya? Iya. Itu terus setelah diserahkan di sana yang menerima ada prosesi penerimaan atau gimana? Ada yang menerima, ada lagi. Nah, sampai sana sore kali ya? Sekitar jam Jam 4 sore ya. Nah, untuk petugas itu sendiri, adakah dari WhatsApp atau keluarga lain? ada. Ada Dari berapa orang? DKI ada 6 orang. 6 orang. Dari Jabar, Jawa Barat ada 4 orang. Jawa Barat 6 orang. Jadi pada saat penyerahan Panji bukan hanya kita doang yang Kalau di Kuarnas cuma dari WhatsApp dari Kota Tangerang, dari Kota Tangerang. Kalau pas di Puskesmas baru gabung itu ada dari DKI. sama Jawa Barat. Mereka paswal juga atau gimana? Bukan beda. Kalau dari DKI itu protokol 2 orang sama membaca doa 2 orang. Oh gitu. Kalau dari DKI itu yang pengucap undang-undang Pancasila sama dasar bangsa. Kalau di Jawa Barat? Itu tadi. Oh, balik berarti tadi kayak bingung. Ya. Berarti kalau untuk Kak Sabrina sebagai apa? Sebagai waktu kan posisinya apa sih pemilihannya itu siapa yang jadi pemimpinnya 5 menit sebelum acara. Iya. Jadi posisi waktu itu masih sama memimpin upacara sebelum ditentuin sama Warna. Karido. Oh, Karido di Park ya. Itu ditentuinnya 5 menit sebelum acara. Iya. Tapi bukan di hari Senin itu bukan? Bukan di hari Rabu. Hari Rabunya. Nah, proses ketika si Panji ini sudah diserahkan, kalian istirahat atau gimana? Istirahat terus bersih-bersih bareng, malamnya sekitar habis maghrib, habis makan itu kita latihan. Makan ya. Latihan uji coba ruangan. Soalnya kan di ruangan kan baru pertama Latihan di ruangan ya. Di ruangan habis selesai latihan istirahat nanti hari berikutnya. Di hari Selasa pagi mulai lagi latihan. Dari pagi sampai sore. Ya. Oke, berarti proses di sana nggak langsung ini ya. Di sana tidur di ini mana? Di Wisma ya. Berarti total 6 orang membawa Panji dari kita. Petugas ada clean up 2 orang, dari kita 8 orang gabung dengan yang DKI dengan Jabar. Oke. Di pelaksanaan di hari Rabu itu mulai siang kan? Iya. Itu gladi dulu pagi. Iya. Pagi gladi. Dari jam 8. Jam 8 itu udah dengan seragam dengan lengkap. Wow, lumayan juga jam 8 sampai mulai itu jam 2 kalau nggak salah sampai jam 3 ya mulai itu ya. Setengah 3 mulai. Setengah 3. Ulang janji dulu kan? Ulang janji dari hari apa? Hari Selasa ya? Pengukuhan. Kan ada upacara ulang janji juga. Iya, itu hari ulang janji mah. Selasa malam. Ulang janji mah hari setelahnya ya. Hari ini hari Jumat dan hari Kamis kemarin ulang janji. Ulang janji itu. Enggak, kan petugas sudah pulang semua. Oh, udah. Jadi selesai kegiatan udah. Oke. Itu tadi alur dari pelaksanaan dari seleksi sampai dengan pelaksanaan HUT ya. HUT itu di sana yang menghadiri semua pengurus Kuarnas atau bukan? Atau bisa? Kan dari protokol biasanya dibacakan. Ya, itu apa sih kayak penerima apa namanya? PPOD Ya, yang itu terus sama menteri-menteri ada beberapa ya, ya. Untuk presiden sendiri posisi di mana? di istana presiden. Di istana presiden. Berarti
virtual ya. Iya. Oke, itu berarti acara. Berarti pagi itu atau saat mau pelaksanaan baru dikasih tahu Evelyn yang jadi pin up gitu. Iya. Gimana tuh perasaannya tuh? Ketika kan tadinya masih santai, belum tahu antara Kak Sabrina dengan Kak Evelyn ya. Masih belum tahu nih siapa nih jadi pin up. Pasti wah berubah nih karena orang-orangnya orang-orang yang luar biasa yang memiliki jabatan. Itu gimana perasaan? Ya apa ya? Deg-degan atau gimana? Saya masih nggak nyangka aja bisa Masih nggak nyangka? karena kan sebenarnya dari yang lain juga kan banyak yang lebih bagus. Tapi ya saya bersyukur sih bisa mulai baik baik Iya. Nah, itu pada berarti misalkan acara setengah 3 itu ditentukannya jam 2 atau iya jam 2 lewat. jam 2 lewat ya tahu siapa itu dan siapa aja gitu. Berarti dari pengucap juga beda-beda karena enggak cuma misalkan pengucap 3 orang, 3 yang dibawa enggak kan. Mereka ada kan cadangan juga. Iya sama dengan Iya. itu. Jadi mereka juga sama. Berarti misalkan mereka 3 pasang ya 3 pasang gitu kan. Oke. Terus untuk Evelyn sendiri nih kan sekarang kelas 10 ya? Kelas 11 berarti kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA yang dengan masih beberapa antaranya nanti jenjangnya juga masih panjang. Udah ada musang belum? Udah jadi musang di orang baru? Ngurus di orang baru jadi apa ya? Pradana lo ini Pradana. Mungkin kalau misalkan nggak pandemi mungkin udah pelantikan laksana kali ya. Ini masih Bantara ya, nanti prosesnya setelah ini kita doakan bersama mudah-mudahan jejak Evelyn di dunia pramuka itu nggak sampai di sini, bisa meneruskan kami yang ada di Wacap, Kuaran, bahkan mungkin di Kuarnas nanti, amin ya, mudah-mudahan. Karena bakat-bakat seperti ini nggak semua anak-anak mau pramuka, kan tahu sendirilah anak-anak zaman sekarang yang milenial lebih bilangnya pramuka itu kuno, karena kalau pramuka itu kan dari tahun 1961 mereka lebih larinya ke musik, bola atau yang lainnya. Oke, harapan Evelyn sendiri gimana nih untuk dunia pramuka yang dengan kondisi seperti ini? Harapan saya sih walaupun adanya jangan sampai yang hambat kegiatan Anda Iya. untuk terus berkarya. Ada lagi? Terus untuk teman-teman yang lain apa ya, kayak kita kan masih muda nih, kita nanti yang harusin bangsa Indonesia ini. Iya betul. Jadi jangan sekedar apa ya, kan banyak orang yang mandang pramuka mah di lapangan itu panas-panasan, capek. Sebenarnya feedback dari itu semua ada. Jadi kayak kemarin dari Kuarnas, dari acara nasional, kita bisa dapat banyak banget dari berbagai kota gitu loh. Jadi bisa nambah ilmu juga. Iya, itu yang terpenting ya, nambah teman, silaturahmi dan nambah ilmu, itu yang terpenting. Ketika kita punya wawasan yang luas, ya itu sangat bermanfaat untuk kita, karena untuk apa? Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya yakin ketika kita berbicara dengan teman-teman, berbagi pengalaman, itu kita akan menjadikan suatu kebanggaan untuk diri kita. Beda dengan orang-orang yang hanya stuck di sekolah saja atau hanya stuck di rumah saja, itu nggak akan berkembang. Ya, mudah-mudahan Evelyn bisa tetap maju terus ya, sukses ya. Oke, terima kasih Evelyn Iya, Kak. sudah hadir. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Kak Sandi. Oke, terima kasih. Silakan ketemu di sekolah ya. Ya, terima kasih ya Kak Evelyn ya. Ya, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Evelyn. Dia adalah salah satu dari jumlah anggota penegak Pandega yang ada di Nusantara ini di Indonesia. Dari kota Tangerang, seorang putri yang bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Alhamdulillah, mewakili Kota Tangerang menjadi pemimpin upacara di Hari Jadi Pramuka yang ke-59 tahun. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti bagaimana sih proses seleksi dan lain sebagainya, dari mulai berangkat dan lain sebagainya, apa sih di belakang ini, kan biasanya kalau seleksi itu ada kriteria-kriterianya. Nanti kita akan panggilkan Kak Sandi ya. Oke, Kak Sandi. Ya, silakan Kak Sandi. Ini dia Kak Sandi. Oke, Kak Sandi. Ya, silakan.
Selamat datang Kak Sandi di teman ngopi, ngobrol kita bersama We Are Squad Fotografi. Ini loh, sibuk nih Kak Sandi. Ya gitulah. Gimana aktivitasnya? Ya setelah selesai kemarin, alhamdulillah kemarin kan sudah kita dipercaya dari Warga, dan Warga juga jadi petugas pengawal panji tingkat nasional sama komite upacara sama. Jadi alhamdulillahnya udah berjalan dengan lancar. Terus juga teman-teman juga senang banget karena memang dikasih amanah berat juga kan itu. Iya. Dan Luar biasa ya. semuanya juga lancar lah. Iya. Terus ini nih Kak, awal mula ini gimana sih kok tahu-tahu ada seleksi kan yang kita tahu dengan kondisi pandemi seperti ini kita nggak tahu ya mau ada upacara ataupun enggak. Kalau misalkan bayangan saya pribadi upacara Pramuka tahun ini mungkin lebih condongnya ke DKI ya karena pusatnya di sana. Kok tiba-tiba Kota Tangerang bisa mengirimkan atau mengadakan seleksi ini? Ya, awalnya memang kita kan kita nggak tahu ya kalau memang misalkan di tingkat nasional itu apakah ada rangkaian kegiatan hari pada hari Pramuka kan kita memang belum tahu, dan memang kita kemarin itu masih nunggu arahan. Nah, tiba-tiba itu kita dapat surat dari Warga bahwasanya ternyata dari Warga Banten itu ditunjuk untuk menjadi petugas pengawal panji sama pemimpin upacara tingkat nasional. Jadi setelah kita dapat surat dari Warga, lalu kita rembukan sama teman-teman, terus kita bentuk tim instruktur buat nanti training centernya, terus seleksinya bagaimana kita bikin, kita buat konsep, dan akhirnya kita ngadain seleksi itu kalau nggak salah tanggal 2 Agustus, seleksi untuk tim hub dan juga pengawal paspor panji. Kita ada seleksi, dan memang seleksinya waktu itu memang rada ketat ya, karena satu memang ini kan tingkat nasional ya. Betul. Jadi memang kita nggak sembarangan gitu. Jadi kita nggak sembarangan kayak salah satunya itu syaratnya yang pertama itu harus tingginya minimal yang putra, karena putra semua, jadi minimal 165 orang. Terus dari permintaan dari Kuarnasnya juga harus penegak laksana minimal. Jadi kita ada beberapa inilah. Terus kita cari, kita seleksi beberapa dari hampir 25 orang, kita seleksi yang paswal. Terus yang dari tim up itu ada hampir 11 orang seleksi, terus kita diminta ambil itu 6 untuk paswal sama 2 untuk tim up. Nah kalau untuk kriteria nih tadi kan tinggi sudah ya, tinggi, terus dengan penegak laksana. Untuk ini kan biasanya suka ada tuh good looking ya. Oh iya. Gitu gimana tuh, ada juga kalau di persyaratan sih memang tidak ada ya. Cuman kalau kita sama tim sih sebenarnya nggak terlalu nyari yang kayak gitu sih sebenarnya, karena kalau good looking itu menurut kita sih sebenarnya ya apa ya bahasanya ya masih bisa dicari banyak lah. Cuman kan untuk yang kita cari yang jujur kemarin kita nyari yang benar-benar kuat. Iya, maksudnya karena kan pengalaman kita pernah tuh waktu itu kalau nggak salah dari Banten itu 2016 pas zaman itu panji itu dari Banten. Kita lihat itu memang latihannya memang keras Kak. Jadi kayak harus berdiri hampir kurang lebih 2 jam gitu kan. Jadi untuk urusan good looking sih mungkin itu untuk urutan kedua tiga lah sebenarnya. Cuma kita nyarinya yang benar-benar yang minimal tingginya yang tadi saya bilang, terus juga memang fisiknya juga harus kuat gitu kan. Terus setelah itu baru lah good looking atau yang lainnya gitu. Jadi ya itu lagi itu tadi kita carinya benar-benar setidaknya dia bisa berdiri lah minimal 2 jam, kita suruh bawain patakan tongkatnya segala macam. Terus untuk pelaksanaan di Kuarnas sendiri kan ya, Kak Sandi juga mengawal sampai dengan di sana ya mereka. Itu berapa lama sih prosesnya dari mulai berangkat di sini, pelepasan di sini sampai dengan balik lagi di sini kayak gitu? Kemarin kita berangkat tanggal 10 jam 9 kalau nggak pagi kita sudah di sini, terus dilepas sama Kak Wakabina Muda dan Bina Masa itu. Terus juga pas saat latihan juga dijenguk sama keluarga juga, dikasih arahan dan dikasih motivasi buat berangkat besok. Kita tanggal 10 kita ke Kuarnas dulu karena ada acara penyerahan. Jadi dari Kuarnas penyerahan pagi, jadi dari Kuarnas
diberikan kepada Paswal Panji. Itu ada tata upacaranya. Lalu setelah dari situ kita berangkat, hari itu juga kita berangkat ke Pusdiklatnas karena disambut sama ketua acaranya, Kak Huda Filuluda. Terus kita serahkan lagi panjinya dari Paswal ke Pusdiklatnas. Dari situ terus anak-anak istirahat malam segala macam, latihan malamnya juga, terus perkenalan dengan teman-teman dari Kuardalit karena kan yang setahu saya Paswal sama pin up itu dari Banten, pengucap itu dari DKI sama baca doa kalau nggak salah, terus MC-nya dari Jawa Barat. Jadi ada sesi perkenalan dulu di malam itu, terus ada sedikit gladi. Besoknya baru gladi bersih, gladi kotor dan segala macam. Paginya juga ada gladi bersih, jadi kemarin itu gladi kotor. Terus tanggal 12 pagi tadi gladi bersih, terus istirahat siang, terus mulai standby jam 1:30. Sudah bawa dari panjinya, bawa dari Pusdiklatnas, kita bawa ke Pandansari, di jalan kaki. Lumayan lah, hampir 50 meter lah di jalan kaki. Kita bawa, terus kita setting segala macam dan Tapi pada saat pelaksanaan nggak ada kendala ya? Alhamdulillah nggak ada sih Kak. Jadi kemarin juga orang Kornas juga bilang sama kita, alhamdulillah lah Paswal Panjinya bagus katanya gitu. Bilang alhamdulillah Kak, memang kita nyarinya memang kemarin tadi yang saya bilang saat kita seleksi kita nyari yang kuat. Jadi training center kita latihannya nggak cuma PBB dan segala macam. Jadi sebelum kita ngadain PBB itu kita coba anak-anak tuh kita suruh fisik lari 12 menit berapa putaran gitu. Jadi kita ada latihan fisik lah sebenarnya karena kita untuk menguji ketahanan fisik teman-teman, karena memang kita tahu latihan di pelaksanaan di hari H itu memang sangat keras ya, karena kan saya bilang harus berdiri atau segala macam, dan pas lagi pelaksanaan alhamdulillah memang tidak ada kendala. Teman-teman juga ya pegel-pegel dikit lah karena gitu kan, namanya juga bawa karena lumayan berat itu Kak bawa panjinya kan. Kalau untuk tim sendiri dari Kuarda Kota Tangerang itu ada berapa orang? Instruktur kemarin 3 orang. 3 orang? Ya, jadi ada saya, ada Kak Awaludin sama Kak Mukmin. Jadi Kak Awaludin itu memang spesialisnya memang yang biasanya ngurus kalau lagi kegiatan Hari Pramuka ini, biasanya ngurusin ya biasanya bagian pipa, dan pembaca apa doa, pembaca undang-undang, Trisatya sama Pancasila. Kalau saya sama Kak Mumin memang spesialisnya memang bagian Paswal karena kita memang basicnya memang ada PBB ya gitu. Iya. Kalau Kak Sandi, Kak Mumin dengan awal kan ikut sana ya berarti. Iya, Kita untuk itu gimana? Ikut bermalam di sana atau pulang pergi? Kalau saya sama kawan kebetulan pulang pergi karena dari Kornas saya sendiri diminta cuma 1 orang kan yang menjaga anak-anak, dan memang kita sudah bagi tugas Kak Mumin yang ada di sana untuk bermalam ya. Kalau kita pulang pergi karena kita harus tetap jaga di sini, kalau misalkan ada apa-apa ya tinggal hubungi kita berangkat kalau misalkan apa. Kita sudah bagi tugas sih kemarin. Terus pas pelaksanaan dari Kuarda sendiri yang mewakili kemarin ada Kak Ismail, terus ada saya, Kak Awal juga, terus ada dari DKC kita bawa 1 sama Kak Ike dari Ranti juga. Kita ke sana berangkat dari pagi, kita cek teman-teman adik-adik segala macam keperluannya apakah ada yang kurang. Kemarin ada yang bilang katanya kurang masker segala macam, kita sudah bawain, cuman karena kita nggak keburu ketemu akhirnya kita nggak kasih, tapi dari Kuarnas sudah disediakan masker. Jadi kita cek kelengkapan kayak misalkan apa sepatunya apa yang kurang nggak atau bajunya gimana gitu. Jadi kita koordinasi sama Kang Mumin, kita coba ini agar memang kita inginnya sih pengennya maksimal gitu kayak karena kan ini sekali lagi karena tingkatan nasional, jadi memang kita harus benar-benar siap gimana pun caranya ya. Teman-teman instruktur sama teman-teman yang di belakang layar ini harus siap juga gitu, harus kalau ada apa-apa ya kita harus gerak cepat. Iya. Kalau untuk pada saat pelaksanaan HUT-nya sendiri ya kan Kak Sandi ada di sana. Apakah ada berapa kuarcap yang mengikuti atau ada dari kuarcapnya atau hanya Kota Tangerang yang mewakili karena yang menjadi petugas? Kemarin sih kalau saya lihat memang yang di dalam saya memang nggak boleh masuk ya. Oh, nggak boleh masuk saya kemarin. Saya jadi nontonnya di luar di terasnya, memang tapi ada layarnya memang. Dan di situ memang kebanyakan teman-teman dari Kuarnas, terus teman-teman dari yang siaga COVID
Jadi kayak Pramuka Peduli. Oh iya, Pramuka Peduli dari Kuarnas juga di situ. Masih tayangin juga ya? Tayangin juga semuanya. Jadi kita upacaranya kemarin ya di layar gitu. Karena memang masuk ke dalam kan terbatas kan, cuma ada 128 orang Di dalam di dalam itu, jadi memang nggak sembarangan. Jadi kita ngikutin protokolnya saja, kita tunggu di luar, kita lihat di layar. Terus ya yang di situ cuma dari Kuarcap Kota Tangerang, dari Kuarcap Kota Tangerang doang itu. Kalau yang dari DKI kemarin saya lihat gak ada sih, karena selebihnya memang teman-teman kakak-kakak dari Kuarnas kayak bagian humas, terus bagian protokol ada di luar juga beberapa. Terus untuk pulangnya bareng dengan? Iya, pulang bareng. Nah, pulangnya setelah pelaksanaan, pancinya kita bawa lagi ke Kuarnas. Terus balikin lagi. Kita balikin lagi ke Kuarnas. Terus ada sesi penyerahan lagi ke Kuarnas itu jam habis maghrib. Habis itu kita juga nemenin tuh dari Cibubur ke Kuarnas, kita temenin anak-anak. Setelah acara penyerahan panci, kita kasih ke Kuarnas. Habis itu kita pulang ke cabang kemarin sampai sini kalau nggak salah jam 8 malam lah. Oke, Sandi itu alhamdulillah ya, banyak juga ya pengalaman yang menarik ya buat ini bisa jadi buat motivasi buat adik-adik penggalang, penegak dan juga pendega. Jangan sampai pramuka hanya stuck di sekolah aja, apalagi sekarang jangan mentang-mentang hashtagnya di rumah saja. Ya udah di rumah aja, nggak ada perkembangan. Tapi ternyata di luar perlu juga handphone, gadget itu juga bisa juga untuk bahan informasi gitu. Inilah salah satunya manfaatnya. Terus untuk Kak Sandi yang terakhir nih, harapan Kak Sandi ini untuk pramuka apa sih di masa pandemi ini? Tetap jaga jarak, terus ikuti protokol kesehatan juga karena sesuai tema ya Kak. Iya. Karena tema Hari Pramuka tahun ini itu kita harus jadi, kalau saya ini tuh jadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 gitu. Jadi buat teman-teman, harapan saya sih ya kita sebagai anggota pramuka kita harus menjadi garda terdepan. Jadi nggak cuma teman-teman yang selain pramuka yang bisa maju ke depan, kita juga minimal kita harus memberikan informasi segala macam, terus menyebarkan pemberian masker dan kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan COVID. Kita harus menjadi garda terdepan juga. Dan itu harapannya juga yang terakhir adalah mungkin karena kita sedang pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan pramuka memang banyak yang dibatasi. Jadi coba kita harus cari inovasi bagaimana caranya kita berpramuka tetap di saat pandemi seperti ini gitu. Yang tadi kakak bilang pakai handphone, media sosial, atau kita sekarang kan lagi zamannya Zoom ya, Google Meet, kita latihan via Google Meet atau via Zoom gitu, itu lebih bisa menjadi kangen lah, kita jadi kangen latihan lah gitu. Jadi itulah harus tetap jaga protokol kesehatan, kita harus menjadi garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19. Oke Kak Sandi, terima kasih atas waktunya ya, mau berbagi bagaimana proses dari sampai dengan kegiatan di sana ya. Terima kasih, sukses selalu Kak Sandi ya. Oke, terima kasih Kak Sandi. Ya, siap. Oh iya, nanti Kak Sandi tangan ini, tangan di sini Kak Sandi. Oh gitu. Saya di mana aja? Kaiflin. Kevin, Yuk. Gimana nih kita mau sono? Ya, oke, demikianlah perbincangan kita dengan dua orang yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah mungkin upacara di hari Jadi Pramuka yang ke-59 tingkat nasional, di mana kita sama-sama tahu bahwa kondisi COVID seperti ini sangat sulit untuk mengadakan kegiatan. Namun jangan dijadikan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan, hanya berdiam di rumah, mengandalkan
gadget yang ada di rumah itu bisa banyak manfaatnya, contohnya seperti kakak-kakak yang menjadi paswal dan juga menjadi pihak. Tadi juga kita sudah sharing dengan Kak Sandi juga selaku tim training center ya dari Warcap Kota Tangerang, dan juga ada harapan-harapan dari beliau untuk pembelajaran nanti kita ke depan akan nyambung lagi dengan kakak-kakak dari Pusdiklat Cap dengan acara bagaimana sih belajar atau bagaimana sih latihan pramuka di masa pandemi seperti ini. Untuk para pembina pramuka di Kota Tangerang maupun di seluruh Indonesia bisa menyaksikan, nanti akan kita jadwalkan kegiatan tersebut. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Saya Ian yang bertugas pada hari ini dari Biar Spot Fotografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.